Sorotan selanjutnya, Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB hari ini kembali menjalani sidang kasus suap dan gratifikasi di Tipikor, Jakarta. Agenda sidang hari ini adalah mengagendakan tanggapan jaksa atas nota keberatan terdakwa NMB. Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai 46,8 miliar rupiah saat menjabat 2 periode sebagai Gubernur Papua. Pada sidang pembacaan dakwaan pada Senin kemarin, Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB memprotes jaksa penuntut umum KPK yang mendakwanya menerima suap dan gratifikasi. Ketika jaksa menyebut Lukas diduga menerima suap dan hadiah sebesar 46,8 miliar rupiah, Lukas langsung menghardik jaksa. NMB meneriaki jaksa berbohong. Menerima hadiah atau janji, yaitu menerima hadiah yang keseluruhannya sebesar 45 juta, ulangi 45 miliar 843 juta 485.350 rupiah dengan rincian sebesar 10 miliar rupiah 10 miliar 413 juta 929.000 Lebih lengkap soal jalannya sidang yang menyidang Gubernur aktif Papua Lukas NMB, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga langsung dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dian, tanggapan jaksa atas nota keberatan NMB sejauh ini bagaimana? Ya, Radi, poin tanggapan jaksa atas eksepsi baik penasihat hukum maupun juga terdakwa Lukas NMB yang berhasil saya catat, ini diantaranya adalah jaksa penuntut umum menilai eksepsi atau nota keberatan yang disusun oleh penasihat hukum dan juga terdakwa Lukas NMB ini bersifat framing atau memframing seolah dalam perkara ini Lukas NMB statusnya adalah sebagai korban dan bukan pelaku. Karena memang sejak awal narasi yang digaungkan adalah tentang diskriminasi dan juga kriminalisasi. Nah, kemudian juga jaksa penuntut umum tadi menanggapi poin eksepsi penasihat hukum yang menyebutkan bahwa kebiasaan KPK memang menggunakan media untuk meloloskan dakwaannya. Sehingga kalau Yang Mulia Majelis Hakim berani membebaskan terdakwa, maka KPK akan memblacklist hakim bersangkutan dengan cara melakukan penelitian asal-usul kekayaan hakim tersebut. Nah, menurut jaksa penuntut umum, poin eksepsi ini merupakan fitnah dan juga merendahkan martabat KPK. Jaksa menyayangkan sikap penasihat hukum yang dinilai menyusun eksepsi tidak sesuai dengan fakta. Padahal dianggap tim penasihat hukum ini sangat mengerti hukum. Kemudian juga tadi dalam tanggapannya jaksa penuntut umum menilai bahwa sejak awal baik itu penasihat hukum maupun juga terdakwa Lukas NMB seolah tidak sabar untuk melakukan pembelaan diri. Padahal ruang pembelaan diri bagi terdakwa ini nanti akan diberikan ketika masuk dalam proses persidangan pembuktian atau dimulainya pemeriksaan saksi-saksi mulai dari jaksa penuntut umum maupun juga dari penasihat hukum. Nampaknya kalau saya perhatikan sidang tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi Lukas NMB ini sudah selesai dilakukan. Sidang berjalan tidak sampai 60 menit, tadi tidak sampai 1 jam. Tapi kalau saya boleh lagi menyampaikan di sidang sebelumnya, kita ingat pada pembacaan eksepsi memang penasihat hukum maupun juga Lukas NMB dalam eksepsinya menitik beratkan pertama pada persoalan seolah-olah tidak ada atau KPK tidak memberikan asas praduga tak bersalah terhadap Lukas NMB karena sejak awal tim penasihat hukum ini menilai bahwa KPK sudah menggiring opini lewat media bahwa Lukas NMB ini merupakan seorang koruptor. Nah, kemudian juga dalam eksepsinya tim penasihat hukum menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum ini tidak jelas, kabur, dan mengada-ada. Kemudian juga Lukas NMB dalam eksepsinya menyoroti, ia menilai bahwa jaksa penuntut umum atau KPK ini mengabaikan kondisi Lukas NMB yang sedang sakit dan terkesan memaksakan proses persidangan meskipun Ya, laporan Dian Silitonga mengalami kendala teknis, namun tadi kami sudah tangkap bahwa
nota keberatan yang diajukan NMB yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi sudah selesai dan tidak berlangsung lama dan langsung ditolak oleh majelis hakim.